Kata-kata hari ini, Paman. Kata-kata hari ini, jangan lupa minum arak, sadar itu menyakitkan. Lagi satu Pak Yan, kalau untuk sirkuit nih Pak Yan, untuk memajukan desa juga bisa Pak Yan. Contohnya, orang balapan pasti lapar, beli makanan, bisa jual makanan di sana. Benar Pak? Nggak mungkin kan kita balapan, lapar, pulang dulu ke Denpasar, habis itu balik lagi ke Bangli, kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Ya, maksudnya jadi judi itu kayak gimana sih Pak Yan? Itu yang saya nggak ngerti. Judi itu semua judi. Kalau orang buka usaha juga bangkrut judi kan? Ya. Judi itu yang menimbulkan keuntungan, menimbulkan kerugian. Kalau versi saya itu judi. Semua yang mengandung unsur untung rugi, kalau kita perhalus bahasanya, Judi gitu ya. ya judi toh. Om Swastiastu, Semeton, Rajeng Pagi, Tiang Wayan Setiawan. Kembali lagi di Wayan Setiawan Channel. Pagi ini Tiang berada di Semriwing Garage miliknya Beli Komalucir. Tepatnya punya kakak. Tepatnya punya kakak. Jujur. Jujur. Jujur itu hebat. Ya. Berani jujur, hebat. Pagi ini topiknya macam-macam Semeton. Karena Tiang terus terang aja harus jujur juga. Baru hari ini bertemu beliau dan langsung ngordo. Kenalan malu Wayan Setiawan Malucir. Nggih Blimang. Tiang mulai mungkin Blimang sudah banyak punya. Saya panggil Beli aja ya. Kita orang bebas. atau Mang atau Beli. Panggil Mang aja Om. Atau Mang. Saya Om ya. Iya. Pak Yan, Pak Yan ya. Iya, sing-sing patu-patu gen. Sebelum lanjut, Ya. silahkan sapa dulu penggemar Mang karena Tiang tahu Mang punya banyak follower nih. Ceritanya nih Wayan Setiawan pansos aja nih. Terus. Sosialistu buat yang selalu support Tiang, buat bos-bos Tiang, teman-teman Tiang, follower Tiang, pokoknya semangat, jangan pernah nyerah. Kata-kata hari ini, Paman. Kata-kata hari ini, jangan lupa minum arak, sadar itu menyakitkan. Bicara soal arak nih, Mang. Ini mohon maaf nih, Mang ya. Mang penggemar arak. Kalau Tiang jujur, minum niko suka. Ya, Pak mabuk. Yan. Mabuk sering Pak Yan. Mang tahu ada berapa jenis arak dari bahan bakunya? Kalau arak itu biasanya dari ental, dari jako kayak gitu ya, mente gitu. Ya, terus ada dari kelapa lagi. Ya kan dari itu. kelapa. Kalau arak gula pernah dengar? Pernah. Mang minum arak gula? Pernah minum arak gula itu di Sidemen, Pak. Ya, seputar arak memang seperti itu. Terus aktivitas sehari-hari Mang nih apa nih? Mang Liu nih, yang direkomendasi oleh jero Jepang nih. Mang ini followernya Liu gitu dia. Aktivitas sehari-hari itu mabuk kayaknya Pak Yan. Mabuk 80%, 20%-nya kerja. Saya tidak mengutip yang negatifnya dulu nih. Oh, ya. Positifnya Pak Mang. Oh, yang positifnya. Positifnya apa malu? Sebab nak yang positif ketemu negatif biasanya menyala betul. Ya. Menyalawi gitu yang ada baliho tuh itu. Kalau positifnya bangun pagi, ya mandiin ayam. Tadi ada saya dengar ngobrol dengan teman tuh live TikTok. Wajar dong kita menyombongkan prestasi. Nah, itu saya setuju dengan itu. Karena itu pencapaian kita. Ya karena jadi Apa ini untuk memotivasi anak-anak muda nih seperti anak saya nih. Untuk memotiv apa yang perlu disampaikan kepada anak-anak muda terutama yang umurnya di bawah Mang nih dan mungkin yang sebaya dengan Mang. untuk anak-anak muda tuh biar termotivasi tuh jangan pernah bilang enggak. Kok ya? Ya bisa buat ini bisa ya. Gagal belakangan Pak Yan. Biarpun jatuh sampai berat-berat. Ya gitu. udah hancur nih, udah remedi hancur nih, patah. Intinya kalau Tiang nih kok tidak pernah menyesali apa yang sudah terjadi. Lakukan. Karena kalau kita nyesal tuh juga nggak bakal balik kembali kan. Jadi kita nggak usah kayak kaca spion menolak Ya, belakang begitu. Jangan seperti spion untuk walaupun dengan segala apa yang tidak kita punya gitu. Pak Yan, dan sambil minum nih. Ini silakan. Grogi kalau nggak minum. Woi, langsung dari botolnya Sultan. Nggak es lokal kok jangan. Itu loh. Jadi anak-anak muda harus termotivasi. Jangan pernah bilang tidak. Berani gagal itu
baik. Baik. Kalau dulu ada iklan sabun cuci itu Berani kotor itu baik. berani kotor itu baik. Kalau sekarang di Pawayan berani gagal itu baik. Benar. Berani gagal itu baik. Saya sudah 2 kali gagal nyalang. Sama baik. Saya sekali gagal jadi suami Pak Yan. Jangan Berarti 2 kali. statusnya duren sekarang. Iya Pak Yan. Udah keren. Setunggaro. Sudah ada calon nih. Calon masih belum Pak Yan. Enggak, ini temannya dia minta. Kalau calon belum Pak Yan. Oh gitu. Pak Mang, coba diceritakan dikit prestasinya di bidang. Kalau tiang balap tuh lebih banyak dukanya daripada sukanya Pak Yan. Pak Mantan, mohon maaf nih jentanya nih, Mang kelahiran tahun kudo? Saya kelahiran 95. 95. 29. 29 April kemarin. tahun. Pernah dengar era RG Sport gitu dulu, pernah? Ya, RG Sportnya Gung Kencang yang dari negara Nate pernah dengar? Nate dari Penate pembalap road race kena. Pernah dengar ya? Ya, nonton pun pernah zaman itu. Diajak bapak. Dulu ya. Ya, kemarin dia di sini Niko sama geng-gengnya Nate, Niko sama Yori Gianyar, Niko. Bagaimana pendapat Pak Man tentang, mohon maaf nih ya, Ya. apakah anak-anak muda yang adrenalinnya itu tinggi itu perlu distimulasi oleh zat-zat aditif, mohon maaf saya bilang narkoba begitu, bagaimana? Kalau tiang Ini buka-bukaan ya, aja kalau kita. bukan kalau tiang selama tiang balap tuh nyentuh narkoba bahkan lihat dia enggak pernah Pak ya. Nggak pernah ya. Ini Semeton ingat, jangan sekali-sekali pernah mencoba yang namanya narkoba. Ya, kayak gini Pak Yan. Kita balapan pakai kayak gitu tuh biar berani atau gini. Kalau tiang enggak Pak ya. Kalau tiang Berani kan memang berani. ya kalau tiang memang pribadinya kayak gitu Pak Yan. Karena nyalinya memang Langsung karo lebih gede dari Ya. fisiknya ya. Ya. Dalam bahasa hiasannya gitu. Dan Semeton kepada semua anak-anak muda ini, anak-anak muda khususnya di Bali, jangan pernah berkata tidak, jangan pernah berkata tidak bisa, selalu mencoba. Yang kesini sebenarnya dot ngoto polos-polos kan Pak. ya Ngoto kan apa kira-kira lu ke saya, aku sana apa nih gitu Kalau loh. tiang Pak Yan, untuk balap nih tiang keluhkan Niko tidak adanya sirkuit Niko tiang mengeluh Pak Yan. Atau dana Tidak ada sirkuit. Kedua, untuk anak-anak muda yang pengen jalurin hobi itu kan susah. ya. Niko sebenarnya Pak Yan. Kasihan mereka balapan di jalan Niko. Contohnya kayak tiang Niki hancur kayak gini kan. Kasihan sampai cacat, seperti kan kasihan Pak Yan. Untuk tiang kalau bisa tolonglah buatin sirkuit di setiap kota itu, maksudnya kayak Denpasar, Tabanan kayak gitu kan. Bisa mengurangi yang namanya balap liar Pak Yan. Ini harus didengar oleh stakeholder seperti bupati, gubernur, apalagi sekarang tahun bulan November ini bulan politik ini. Mungkin ada cagup, cabub, cawabub, calon wali kota yang mendengar ini dari anak muda. Karena selama ini memang kecuali di Bangli ada ya. Di Bangli ada, tapi suhu untuk kita balapan itu memang nggak cocok sekali Pak Yan. Karena dingin ya. Iya karena dingin. Dia Ini- kemarin bawa motor, ya bisa dibilang di Jawa tuh bawa motor dari luar pulau tuh yang kencang main di sana tuh nggak sesuai timer yang dingin kan. Karena suhunya Iya. datarannya dingin. Mekaniknya saya datengin ke sini juga kaget. Kok gini ya? Jauh sekali loh dari timer. Biasanya 71, jelek-jeleknya 71. Ini balapan apa ini? Drag race. Ya. Drag race. Balapan kayak road race apa namanya itu kayak drag race itu kan lintasannya pendek. Iya, cuman lurus saja. 200 Kalau besar. Kalau kayak dulu itu apa namanya itu Yamaha, Oh ya, Suzuki one Ya, make race, ya, gitu. make race. Ya, dulu yang berawal dari road race dulu. ya. Yang road race, setelah road race terjun ke drag. Sekarang kayaknya zaman road race sudah enggak ada ya. Sekarang saya ingat zaman Nate dulu namanya Nate Biaggi kalau nggak salah. Statnya ngeri itu. Idola nih kok. Saya temennya Nate Biaggi. Statnya ngeri nih kok. Itu udah, tapi sekarang umurnya sudah sebaya tiang. Ya kemarin di event di Renon nih kok ketemu juga sama beliau tapi nggak berani nyapa, no, cagup. Maksudnya gimana? Canggung gitu loh ya. Beliau sudah agak beda aliran sekarang. Ya, Agak ya karena mungkin trauma masa lalu ya. Tetapi seharusnya
inilah yang menjadi fokus Tiang. Kenapa Tiang ingin ngomong dengan Mang? Sebab apa? Selama ini Tiang juga sampaikan, sering beberapa kali Tiang sampaikan bahwa tidak difasilitasi anak-anak muda, sehingga nyawa anak muda itu, anak-anak kita itu melayang sia-sia di jalan banyak sekali. Ini mudah-mudahan didengar oleh siapapun nanti ya yang memimpin, baik Bali, Badung, Denpasar, dan semua kabupaten kota yang ada di Bali, agar pembangunan itu juga memfasilitasi hobi anak-anak muda seperti Mang Lecir ini. Karena anak-anak muda ini adrenalinnya lagi tinggi-tingginya. Karena kalau yang lihat Pak Yan, anak kecil yang baru tumbuh dewasa tuh nakalnya pasti di motor. Benar nak? Ya, benar. Pas dulu sepion, sembunyi-sembunyi keluar malam pasti di motor. Ya, makanya benar itu, benar. Kita fasilitasi itu agar pembalap Bali ini tidak kalah loh sama pembalap-pembalap luar sebenarnya kalau memang kita ada fasilitas kayak itu. Jadi harapannya cuma biar difasilitasi. Ya, Padahal itu nggak mahal kan, Bang? Kalau drag race itu biasanya berapa tuh? Berapa meter lintasannya? 201 Pak Yan, 201 untuk pengereman. Ya minimal 600 meter. 600 meter, kan 600 meter nggak sampai 1 hektar lah. Nggak sampai. Sampai, karena 1 hektar 100 meter ya berapa hektar lah. Tapi kan nggak terlalu lebar. Nggak lebar kan. Jadi bisa, sebenarnya kalau mau pemerintah bisa loh. Cuma masalahnya sampai saat ini pemerintah nggak mau atau belum mau. Mudah-mudahan setelah menonton podcast kita yang acak kadul ini, sing karuan-karuane, pemerintah mau mendengar aspirasi anak muda, dan mudah-mudahan anak muda juga berani bersuara kayak Mang ini. Saya anggap Mang berani bersuara loh. Karena sebelum-sebelumnya jarang anak muda berprestasi berani bersuara. Saya ngajemin saya ngajemin di tengah keterbatasan apa yang Mang miliki, Mang berani bersuara gitu loh. Itu pentingnya. Karena saya sendiri pengen pengalaman hidup saya biar tidak dialami sama orang-orang yang terjun di dunia saya. Ada yang kayak tangan hancur. Saya mohon maaf bertanya karena Mang yang nyebut ini Mang hancur karena balapan. Ya, ada yang balapan. Karena hancur ini karena balapan. Sebelumnya biasa begini. Normal sebelumnya kan dulu pembalap progres ya. Masih main-main di GWK, gak gitu, latihan-latihan. Cuma gara-gara isunya GWK mau ditutup, kan jadinya sirkuit nggak ada ya beralih ke balap liar. Terus betul pemerintah dengerin ada balap liar, dan itu jangan juga dianaktirikan kan begitu nggih. Prestasi balap di Bali juga bisa bersaing kok. Kan banyak kayak pembalap yang kemarin, mohon maaf yang meninggal kemarin di almarhum Aga. Ya. Kan berprestasi juga itu. Benar-benar berprestasi. Ya, itu masih muda kan, SMP kayaknya almarhum. Ya. Almarhum Aga kan. Nah, seperti itu. Jadi selain dunia balap, apalagi Mang harapannya setelah begini dalam artian mungkin masih aktif Pak, sudah masih balap? Balap masih, tapi nak naikin sekarang bikin motor aja. Bikin motor nyeting. Iya, nyeting motor. Ini kan kita di Bali ada beberapa main dealer besar ya, merek saya sebut aja, merek Yamaha, Honda, Suzuki, Kawasaki. Kalau mereka nggak berminat ya menjadi sponsor mungkin. Kalau untuk di drag kayaknya susah, Pak Yan. Kalau untuk di road race pasti. Tapi nggak ada kayak dulu loh. Dulu ada Suzuki One Make Race, Yamaha atau apa gitu dulu. Sekarang itu karena mungkin apa ya Pak Yan? Nggak pernah ada sekarang. Event-event di Bali sekarang itu bisa dibuat oleh perseorangan kayak gitu. Dan orang di Bali sendiri belum pernah ada yang buat event. Itu semua dibuat oleh orang luar. Ada taruhannya berarti ya? Nah, event balap resmi ini kok. Resmi ini kok dibuat oleh orang luar. Karena kita ini tak punya fasilitas kayak lampu, kita tak punya. Lampu star. Tenda pedok kita tak punya. Kita cuma punya sirkuit tapi kita tidak bisa ngolah kayak gitu. Kemarin ada yang buat orang dari Bali yang buat event, tapi alat-alat dan lain-lain tetap nyewa ke Jawa. Jadi jatuhnya mahal ya Mang ya. Kadang saya bilang balap ini nggak bakal rugi. Saya lebih baik bayar 100.000 per motor untuk nyeteng motor daripada di jalan harus dipukulin polisi. Ketangkap. Kita motor ketangkap, dijemur. Kan lebih baik saya bayar 100.000 per motor untuk nyeteng di sirkuit Pak ya. Ini vulgar juga nih. Ini saya harap kepada aparat kepolisian juga. Ini saya terbuka, saya Wayan Setiawan selaku masyarakat, karena saya tahu
polisi adalah pelayan masyarakat, Karena melayani dan mengayomi. Tolong juga dengarkan anak muda yang suka balap liar terutama, agar dibina, agar dijadikan solusi. Jangan seperti apa yang Bli Komang katakan, nanti dijemur, terus dimatikan kreativitasnya. karena gini Pak Yan, saya juga sadar kalau balap liar itu salah. Tapi posisinya kan saya tuh nggak balap, maksudnya lagi nyoba motor gitu loh Pak Yan. Nyoba motor di Serangan tuh kadang jalan, ya salah sih, kita tuh salah karena itu jalan raya, tapi fasilitas nggak ada, terus mau ngebut di mana? Masa ngebut di sawah kan nggak mungkin Pak Yan. Balap traktor. Ya gitu. Makanya tolong saya minta kalau benar-benar bisa buatkanlah sirkuit di tiap kota agar kita tuh nggak ngebut di jalan lagi, karena kita yang namanya manusia ya. Ini saya yakin mewakili suara hati nurani banyak anak muda. Ya. Saya kan orangnya vulgar juga. Ya. Saya Enggak. frontal juga orang enak. Saya akan sampaikan kepada siapapun, nanti bisa saya WA nih para calon-calon bupati ini, agar kalau mereka menang, siapapun yang menang nanti, agar apa yang kita ini nanti bisa difasilitasi. Karena itu saya pikir nggak sampai nggak buat sirkuit tuh menghabisin kayak ya miliaran paling mahal 1 miliar cukup gitu kira-kira ya. Cukup untuk lampu dan lain-lain. Dan lain-lain mungkin ya nggak sampailah ratusan miliar untuk ya seperti hibah gitu kan, yang seperti bedah rumah itu yang dikorupsi berbekal itu 20 miliar nggak sampai segitulah ya kan. Kan begitu Pak ya. Ini mohon maaf nih, saya bilang apa adanya aja Ya. ya kan ada kasus itu bantuan hibah dari Pemkab Badung untuk Karangasem itu untuk bedah rumah dikorupsi oleh perbekalnya kan ada. Ya, kebetulan perbekalnya juga teman saya. Ada. Itu ya gimana? Jadi kan lebih baik membantu anak muda begini ya kan. Kita membangun manusianya. Benar Pak ya. Kalau sudah manusianya membangun nanti, kalau sudah manusianya terbangun, nanti kalau untuk menghidupi diri sendiri kan bisa. Ya. Bisa bikin rumah, bisa bikin Benar. apa, kan seperti itu. Ya nggak usah nyusahin banyak orang. Banyak orang ya kan. Lagi satu Pak Yan, kalau untuk sirkuit nih Pak Yan, untuk memajukan desa juga bisa Pak Yan. Contohnya orang balapan pasti lapar, beli makanan, bisa jual makanan di sana. Benar Pak? Nggak mungkin kan kita balapan, lapar, pulang dulu ke Denpasar, habis itu balik lagi ke Bangli, kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Ya maksudnya. Jadi tingkat. Sama kayak Tajan muter juga kan, semua hidup. Nah, ini saya tuh kembali ke Tajan nih. Semua hidup Pak Yan. Benar, semua hidup. Jadi ekonomi itu berputar. Ya, ekonomi berputar. Sebenarnya di setiap kecamatan, kalau di kota kan susah cari lahan, Mang. Ya. Kalau Denpasar ini gimana cari lahan? Cari parkir aja susah. Ya benar. Saya aja nanya, ini parkir mengganggu nggak? Ya. Gitu. Setidaknya walaupun jauh, Nggak sih terlalu jauh, kalau agak minggir segitu, nggak di luar. nah, kalau tiang ini gini Pak Yan, walaupun jauh di Karangasem pun saya oke, tapi tolong yang sesuai kayak suhu. Kalau di Bangli itu untuk pengirimannya nih kekurang, jadi buat motor kencang tuh ke sana nggak berani. Karena dia bisa nggak ngerem gitu ya, Iya. soft long remnya. Iya, karena ada kasus kemarin yang nyoba motor di sana lompat ke jurang. Hidup. Itu Pak Yan, ternyata di bawah tuh pemulung. Tempat-tempat orang buang-buang sampah di sana dia jatuh. Untung di sana. Untung itu udah. Jadi suhu idealnya berapa ini? Kalau Mang tahu. Denpasar Serangan paling bagus. Berarti agak panas ya, Iya, agak agak suhu panas. Kalau agak-agak suhu panas berarti kalau Denpasar Serangan bagus, Negara bagus juga berarti. Negara bagus. Negara bagus. Beleleng. Karangasem bagus, Beleleng bagus. Beleleng bagus. Badung bagian selatan bagus. Bagus. Yang rekomen tuh Denpasar, Klungkung. Denpasar, Klungkung. Nah, Klungkung nih kepada Pak Koster, mudah-mudahan terpilih 2 periode, atau Pak Giri atau siapapun nanti yang jadi atau Pak siapapun. Itu kan ada apa? Di jembatan Niko. Nah, PKB. Ya di sana ada yang biasanya balapan Niko di jembatan yang di atas itu. Ya, ada PKB yang baru itu ditata itu. Mungkin bisa difasilitasi di sana nanti untuk buat sirkuit. Astungkaro. Kan dekat itu bypass. Jadinya orang mau untuk menjangkau ke sana tuh tidak perlu lewat jalan-jalan kecil kan. Ya jauh, gampang kan dari bypass Sido Bagus Mantro langsung ke sana. Kalau umpama di sana satu Pak Mang, gimana Pak Mang? Saya jamin balap liar nggak ada lagi. Kalau umpama saya minta begini, ini kan suara ini kalau kita kan kayaknya kita ini ngomongnya person to person Pak Man, Ya. orangan.
Kalau umpama kita mengajukan aspirasi gitu, kelompok-kelompok anak muda itu, ya janganlah bilang demo, nggak perlu bahasanya kasar demo. Kita berkumpul bersatu, kita audensi begitu gimana? Bisa sanggup nggak anak-anak muda nih Pak mempertemukan? Nanti Kalau yang pribadi yang sanggup, maksudnya untuk mengajak teman-teman lagi gitu, kita mungkin ini ada kelompok A, kelompok B, kelompok C, perwakilannya lah berapa, nanti kita bersurat secara resmi, kita audensi, kita minta begitu, bisa kan kayak itu? bisa. Karena kalau kita ngomong-ngomong aja ini, ya kadang-kadang nggak ada yang dengar gitu loh. Wah, udah pebalik kayak gitu. Ya kan? Nekat ringwang, nekat nggak bisa jadi begitu. Tapi juga ini mohon maaf ya kepada yang nonton juga harus memberi tekanan juga kepada stakeholder, kepada pemerintah agar memperhatikan ini, agar memperhatikan agar hobi anak muda itu tersalurkan. Karena ini terjadi tidak hanya di Bali Pak Mat. Iya, Di banyak tempat juga sama kasus seperti ini. Balap liar itu, bahkan kalau saya ke Jakarta tuh kalau malam-malam ya merajalela tuh. Wah, itu nggak usah dibilang lagi. Ya. Itu karena minimnya fasilitas yang disediakan oleh pemerintah, Pak Mang. Alias itu diabaikan. Oh, kayak gini kalau yang bayarnya. Sirkuit ada, tapi kalau kita ingin menggunakan, tolong jangan dipersulit lah. Di Jodoh sirkuit yang sing nawang nih, Pak. Ya itu enggak, maksudnya nanti kalau sudah ada sirkuit, jangan dipersulit. Oh, saya pikir sudah ada. Ada, tapi nggak bisa dipakai. Di mana? Di Bangli ini kau. Untuk pengereman tiang kurang cocok, untuk suhu tiang kurang cocok. Kalau sirkuit lain selain road race, motor cross itu. Di Motor Perancang cross banyak, ada. motor cross banyak. Sirkuit motor cross banyak. Banyak. Ada, sudah terfasilitasi. Yang tidak terfasilitasi drag race Drag race saja. dan road race. Road race sudah kayaknya dibuat di Buleleng ya. Di Beleleng. Iya. Tapi terlalu jauh tuh di jangkauan dari semua. Cuma drag race saja yang belum. Drag race itu soalnya anak-anak suka adu-adu kecepatan. Iya. Kalau kita di road race, di gestrek, selain ngadu motor kencang, ngadu skill. Bagaimana dengan safety keselamatannya? Untuk di drag race. Keselamatannya dalam Kalau di drag race itu sama kayak road race. ada helm, Baju balap. baju balap semuanya ada. Bukan berarti, mohon maaf nih Ya. bukan berarti tidak tanpa perlengkapan. Nah, kalau di drag race untuk event-event resmi itu harus wajib pakai wear pack, helm SNI yang kayak itu wajib. Full face wajib, slop, sepatu itu wajib Pak Yan. Tapi kalau di balap liar wajib bernyali aja kayak. Ya, tapi bisa resikonya ya. Ya, meninggal, cacat. Kan- Ya paling jelek beret ya lung lah. Itu sudah paling ringan. Ya paling ringan itu kau udah jelek paling ringan. Paling ringan lu. Paling ringan beret sama patah. Berat sama agat long kan begitu. Ya. Yang lain-lain apa lagi Paman? Kalau tiang selain tiang minta sirkuit, kalau bisa untuk layangan juga Pak Yan. Layang-layang. Iya untuk layang-layang karena tiang hobi layang-layang juga. Ya. Kebetulan tiang juga jualan kan Pak Yan, terima order layang-layang, rangkar jet style, motor balap, rangka obo. Layang-layang tuh hobi umum loh. Hobi seluruh loh. Bahkan anak kecil saja ada layang-layang. Jadi harus ada lapangan layang-layang. Itu kan sudah ada di Padanggala. Oh di Padanggala, kayaknya sekarang ada pembangunan di atas Pak Yan. Kita main janggan dewasa kayaknya susah. Kalau untuk layangan BB itu kan cukup lah, tapi kalau untuk janggan yang ekornya panjang tuh kayaknya kurang. Oh nggak bisa. Iya karena kan harus naik di atas bukit nih kok biasa. Kalau layang-layang gimana? Kan perlu angin besar. Kalau layang-layang random sih Pak Yan. Dengan ada angin walaupun Ya, di dalam sudah. kota kan tetap bisa. Ada angin Mertasari juga. bagus. Di Pantai Mertasari. Ya Mertasari, Padanggala. Di sana pun bagus Pak Yan, yang mau tadi Pak Yan bilang jadiin sirkuit nih kok. Ya di PKB itu. Ya bagus juga kan, besar. Ini Satu tempat bisa jadi banyak manfaat. ya ini mudah-mudahan saya surprise sekali, padahal saya baru pertama kali kenal, tapi ide-ide kreatif muncul dari seorang Mang Lecir. Ini panggilannya Mang Lecir, nama aslinya siapa sih? Nama Lecir itu dipanggil kakak. Kalau nama asli Arya Sanjaya. Arya Sanjaya, Komang Arya Sanjaya, Nyoman Arya Sanjaya. Nyoman Arya Sanjaya. Nama kerennya, nama sesuai KTP Nyoman Arya Sanjaya. Ya, Tapi dipanggil nama bekennya Lecir. Lecir. Ada ceritanya nggak namanya itu? Itu dikasih sama almarhum kakak.
Lecir itu karena di sini ada yang namanya luncur. Luncur itu sering sama tiang. Almarhum kakak kandung. Enggak, misan sepupu. Ada namanya luncur. Nah, luncur Niko sering sama tiang. Jadinya dipanggil luncur lencir gitu sebenarnya. Huruf N-nya hilang. Ya, huruf N-nya hilang. Jadi lecir gitu. Ya seperti itu. Ada lagi yang lain? Selain Sebab saya kesini tuh ingin mendengar dan aspirasi gitu. ya jelas. Ya, itu dulu sirkuit. Pertama sirkuit. Wait, Pertama. Ariangon. Ya, Ariangon. Karena Arak bagaimana dengan arak? kalau untuk arak dilegalkan boleh, tapi maksudnya belinya tuh harus dibatasi itu Pak Yan. Punya member mungkin ya 1 orang harus beli 2, beli 3 gitu. Nanti takutnya masuk polsek lagi kayak kemarin ya. Ulian punya senggolan itu. Memang harus dibatasi kalau minuman. Iya benar ya. Terus kalau Tajan? Mang tahu kalau saya caleg yang melegalkan Tajan? Ya, yang tahu. Tahu. Ya. Menurut Mang gimana? Kalau ngelegalin Tajan tuh Menurut Mang nih jangan khusus jangan karena di depan saya. Pak Yan, karena saya suka Bang. Ngomong di depan. Karena saya suka kalau untuk Tajan tuh khusus di Bali ya. Ya. Harus kalau bisa dilegalkan lah. Harus ya. Harus. Harus. Selain itu tradisi, itu juga kan salah satu hobi-hobi Itu orang-orang. memutar ekonomi loh. Iya, mutar ekonomi dari tiket masuk bisa. Jadi ini mohon maaf ya. Kalau Tajan tidak legal, sekarang ada event internasional Tajan tutup kan? Ada Tajan sekarang? Nggak ada. Tidak ada. Kenapa? Tajan tidak legal. Iya, Kalau Tajan legal, bisa kapan saja dan pemasukannya bisa ke kas daerah. Tetapi sayangnya sampai saat ini Tajan tidak bisa legal karena saya jadi itu. legal karena masuk pasal 303 KUHP, ada undang-undang perjudian tahun 74, sehingga sebenarnya Tajan itu ada pun rame seperti derby-derby itu ya. Karena ya tahu sama tahu lah antara Saya kadang ini Pak Yan, frontal dikit ya, tapi Ya. jangan dihujat. ya enggak apa-apa ngomong. Jangan dihujat, jangan dijemput Avanza ya. Saya udah masuk penjara. Judi itu kayak gimana sih Pak Yan? Itu yang saya nggak ngerti. Judi itu semua judi. Kalau orang buka usaha juga bangkrut judi kan. Ya. Judi itu yang menimbulkan keuntungan, menimbulkan kerugian. Kalau versi saya itu judi. Andi bisa patuh pikiran Pak Yan yo. Loh. Kalau saya bilang kayak gini Pak ya. Judi, misalnya balap liar nih, kita taruhan 10 juta. Ya, Kita ngeluarin per bengkel 5 juta. Kalau Ya. menang dapat 10 juta. ya. Kayak perlombaan yang legal pun kita mendaftar pakai uang. Ya. Hadiahnya kan juga uang. Berarti judi dong. Ya ini kan kita karena menjadi negara terlalu agamis ya. Dimana kan, ingat nggak saya pernah bilang, penghasilan haram diambil? Kan begitu. Apa sambil saya lupa itu. Penghasilan haram yang Penghasilan haram takut, penghasilan haram tidak takut. Ya. Itulah kita. Saya tidak sebut agama A, agama B ya, kita semua ya. Bahkan pejabat kita itu disumpah di bawah kitab suci. Tapi faktanya mereka korupsi juga yang korupsi. Kan begitu. Tapi intinya memang semua yang mengandung unsur untung rugi, kalau Itu kita judi. kalau kita perhalus bahasanya, judi gitu ya. ya judi Ya. toh. Anda kayak Mang buka bengkel, kalau bengkelnya sepi, Rugi. Mang sudah umpama sewa, umpama bayar karyawan. Tapi saya pernah ribut sama teman Pak Yan. Nggak tahu punya lah orangnya. Kalau kita gini Pak Yan. Dalam artian kalau kita buka usaha itu kan pakai modal katanya. Ya. Mencium judi pun nggak bepes loh, nggak modal loh, bener lah. Semua pakai makanya saya dari tahun 2014 loh Mang. 2014 saya legalkan Tajan. Itu tiang loh Mang. 2024 juga tapi Astung Karo sing terpilih dan Mang. Sing genggen saya tetap menyuarakan. Tapi ya belum waktunya lah Pak Yan. Sing masalah tuh. Makanya tiang demen ngomong Mang karena Mang anak muda yang mungkin mewakili generasi Z. Z itu bisa Z kayak Batis Mang. Ya. Bisa generasi Zong. Zong sing manapo karena sudah dimakan oleh generasi sebelumnya. Ya, kalau yang ngomongin judi itu gimana ya? Saya bicara Tajan ini begini Mang. Kenapa saya berpikiran
Tajan itu harus legal. Ada perputaran ekonomi. Ya. Saya harus berjujur dengan Mang ya. Ya, Saya masuk tadi rumah Mang yang mohon maaf ya, karena di kota relatif sempit, ya, ada kandang ayam. ya, kenapa? Ada ayam. Saya Mang yang di desa yang lebih lingah, Mang. Sengaja gitu tuh, ada ya. di usia. Berarti kan ini suatu potensi ekonomi. Ya, kayak Ya. kita bisa jual beli juga kan? Ya ayam kan mahal. Iya. Ayam petarung mahal, Mang. Kalau Tajan bisa legal, Mang, orang-orang yang punya uang tidak akan takut, Mang, ke sini. Tidak takut, mohon maaf ya, pas jalan Tajannya digerebek, itu kan fakta, saya sampaikan fakta. Kalau karena itu saya dijemput Avanza, ya enggak apa-apalah. Ya resiko kan? Ya, ya. Resiko, itu resiko saya, enggak apa-apa. Tapi saya sampaikan fakta. Makanya saya tetap menyuarakan vulgar loh, Mang. Saya dulu di poster saya hapus pasal 303 KUHP. Judi bukan kejahatan. Memang nggak jahat kan? Penjudi itu cuma gini loh. Salah. Ini 1 juta. Ini, 2, ini, 3, ini, 4, ini 5. 5 juta. Belajar berhitung. Nah, ya kan? Kalau gini 100 ringgit, Ya. tak ringgit, ya kan? Nah, kalau sudah dari sini mulainya berarti Ya. 1 juta kan? Cuman kan Dan mungkin- itu fair play Ya, kan? PRP. Cuman Uangnya bisa dibejak banyak gini, bom manis itu dilempar kan? mungkin kayak gini Pak Yan ya. Ya, Kalau undang-undang judi itu nggak ada, kayak orang yang maniak tuh mungkin sampai jual tanah, anaknya nggak makan gara-gara judi, mungkin itu yang ditakuti Pak Yan. kalau sekarang memangnya nggak begitu? Iya juga ya. Memang nggak begitu sekarang. Berapa orang miskin sudah karena judi? Kayak ini, mohon maaf, saya kembali ke prostitusi. Mang tahu berapa penderita HIV AIDS di Denpasar? Nggak tahu juga ya. 15.406 orang di Denpasar, Gen. Langsung karena yang tidak. Ini mohon maaf nih, saya sampaikan Ya. itu berdasarkan data Dinas Ya, ya. Kesehatan, ya. Itu kan karena nggak ada perhatian, nggak ada, mohon maaf ya kalau saya bicara nggak ada lokalisasi, Mang. Ya, kalau ada lokalisasi kan nanti bisa terdeteksi. Umpama nih Mang Lecir nih suka ke komplek nih gitu umpama. Kan nanti ada catatannya. Ini umpama ya. Saya bilang umpama. Umpama Ya, ya. atau saya lah, jangan Mengecir Wayan Setiawan nih demen ke komplek nih gitu umpama. Kan sudah Sambil chat Pak Yan ya. ya nggak apa-apa. Kan begitu ya, Mang. Terus Pak Yan. Nah, ini salah satu karena kita menjadi bangsa yang munafik. Sedangkan Mang tahu kan di toko yang kembar itu kondom dijual di etalase paling depan, Mang. Saya nggak sebut merek ya. Ada toko kembar sering berdampingan itu, kondom itu dijual di depan kasir. Artinya apa? Itu kan secara tidak langsung Mengajarkan. kalau mau cerot, pakailah kondom, kan begitu. Dan pembelinya kan bukan cuma orang-orang dewasa, kan ada anak-anak di sana. Kagum saya sekarang. Iya kan? Jadi kalau mereka, maaf nih, bising jangan nganggo kondom no. Kan bisa saya nganggo kondom ya. Ini maaf nih, saya per aja. Benar nggak omongan saya? Benar. Menurut Mang gimana? Coba Mang sekarang, biar tidak saya banyak omong. Benar juga yang Pak Yan omongin tuh kayak Mang sebagai sama kayak knalpot, brong dilarang. ya, Tokonya tutup, nggak ada knalpot brong Pak Yan. Benar nggak? ya, Penggunanya ditilang, tokonya, tetap jualan. Ya kan bakal ada terus karena sumbernya tutup. Yang di bawah pasti tutup. Kayak kakak saya Niki kan ngechat. Ya. Tutup tukang chat yang saya ngechat saya jangan chat. saya zaman Nggak Pak gitu. Mangku Pastiko gubernur sudah bilang, saya sampai bawa, mohon maaf ya, saya sampai bawa kartu ceki, kartu domino, saya bawa ke depan gubernur, Pak, pabriknya ini tutup, sehingga udah menceki, saya sampai gitu kan, iya kan, benar nggak? Benar. Masalahnya kenapa selalu contoh begini? Kenapa masih ada orang yang melakukannya? Karena Ada suplainya kan begitu. Ya ada demand, ada suplai kan seperti itu. Nah, ya kan seperti itu. Makanya saya bilang, ini saya mohon maaf nih semoga saya ngomong jadi Jo. loh, saya tidak akan berhenti ngomong ya soal Tajan. Saya walaupun saya tidak terpilih, saya tidak akan berhenti ngomong. Benar. Agar kapanpun siapapun yang mewakili Bali bersuaralah di Jakarta, legalkan Tajan. Soal bangkrut, soal begini, soal begitu,
memangnya Tajan tidak legal, tidak ada orang bangkrut, tidak ada orang miskin. Semua itu tergantung diri kita sendiri. Tapi yang jelas, kalau Tajan legal, ya, kalau Tajan legal, pemasukannya itu bisa ke kas daerah, bisa memutar perekonomian, dan bisa dilakukan secara terang benderang dan akuntabel gitu loh. Jadi orang-orang kaya dari luar pulau, anggaplah dari bos-bos tambang dari Kalimantan, dari Sulawesi, dari Sumatera itu yang uangnya tidak ada serinya itu berani terang-terangan dia mentajen, ya kan? Ya makanya ya ini ada oknum-oknum yang setoran-setoran, entah oknumnya saya nggak bilang, nanti kalau oknumnya banyak bukan oknum. Saya tahu itu, tapi mohon maaf saja. Ini juga kesalahan rakyat tidak mau bersatu. Kalau rakyat bersatu, kan ada istilah no viral, no justice. Viralkan semua. Saya pernah loh ngomong sekali di salah satu podcast itu, ada Tajan dekat Polresta Denpasar, ya besoknya tutup, tapi besoknya buka lagi. Ini ada apa? Kan seperti itu. Saya bukan anti Tajan, saya ini bebotoh. Saya bebotoh, bahkan mohon maaf, ya habis-habisan. Tetapi saya tetap berpikir bahwa dengan dilegalkan Tajan, itu akan mengangkat ekonomi masyarakat Bali. Karena apa? Dampaknya kasino juga bisa legal di Bali. Kalau judi legal, kita kan nggak punya pemasukan, Mang. Ini mohon maaf ya. Ya. Pemasukan kita apa? Punya tambang, kita enggak. Apa kita punya? Cuman pariwisata lah yang Ya. Pariwisata itu kan londak miras, ya, prostitusi, judi kan? Budaya. Kalau saya bilang budaya, mohon maaf ini ya. Singapura punya budaya apa? Tapi kalau kunjungan wisatawan, lebih banyak mana? Iya kan? kasino, Coba. prostitusi. Nah itu loh, kita cuma perlu melokalisasi agar kita tahu. Nanti contoh kalau Tajan legal, yang boleh ke Tajan siapa? Apakah dia beli tiketnya dulu? Iya, Agar- itu banyak maksudnya dalam artian uangnya di bawah segini nggak usah. Nggak usah masuk, karena kalau kadang-kadang ya bisa tukang teh kan masuk kan? Ya kan begitu saya bergromol centeng hilang kan seperti itu. Jadi seperti itu. Itu loh, Mang. Jadi ya mudah-mudahan dengan obrolan yang Kangin Kau ini, Mang, didengar. Karena nanti kan ya pasti ada proses editingnya, Mang. Kita ada kata-kata yang Bali bisa maju lah. pasti maju, Mang. Kalau enggak gitu nanti kita terdesak, Mang. Harus maju. Ini Harus udah maju, lebih maju. Harus lebih maju, dan jangan sampai kita orang Bali jadi tamu di rumah sendiri. ya. Kan begitu, Mang. Itu pentingnya. Ini, Mang, sebelum tiang tutup nih, Mang, karena Mang juga harus beraktivitas. Pesan-pesan closing statement lah dari Mang Pesan-pesan selaku praktisi balap ini. Kesimpulan kepada anak muda, Mang. Kedua, kepada aparat terkait. Sampaikan saja. Ketiga, kepada pemerintah. Silakan. kalau untuk anak muda, jangan pernah takut punya hobi yang adrenalinnya tinggi. Yang penting kamu tuh ada di, maksudnya tempat yang di gengken mau orang bayana. Nah, aja bahasa Bali. Frontal ya mana? Nah, aja frontal, Bu. Dan yang mati yang situ ada balap. Intinya si mati itu di sirkuit, bukan di jalan, dan tidak merugikan banyak orang. Contohnya balap liar, orang pulang kerja tabrak ci. Seharusnya Yanto sejak panak nih. Dia ditunggu sama keluarganya, tabrak ci, nak mati itu do. Jadinya kayak gini, Pak ya. Matilah di tempat yang tepat aja. Oh, artinya Ci matilah Ci di sirkuit. Cara Marquez mati yo. Hah? Ini mati tuh. Marco Simoncelli. Ya. Marco Simoncelli. Ya gitu, Pak ya. Iya kan? Terus yang kedua, untuk aparat, kalau bisa dibedakan lah. Yang mencoba motor untuk event resmi dan yang asal kebut-kebutan untuk buang-buang nyawa sendiri. Ini kita sampaikan kepada yang terhormat Kepala Polisi Daerah Bali, Pak Kapolda Bali, mohon diatensi. Ini permintaan dari anak muda Bali, mohonlah dibedakan. Atau bila perlu, Ciki ini Kapolda Bali memberi pembinaan kepada benih-benih bibit-bibit generasi muda yang memang ingin terjun di dunia balap. Jangan asal ditindak, disamaratakan semua antara yang memang hobi dan memang yang ugal-ugalan kawan-kawan. Ya. Ini saya Wayan Setiawan menyampaikan langsung kepada Bapak yang terhormat Kapolda Bali
siapapun yang menjabat sekarang dan jajarannya ke bawah sampai ke Polsek, sampai ke Babin Kaptibnas di desa-desa. Karena yang ngebut asal-asalan tuh dia tuh membahayakan orang, Pak Yan. Dia kan nunggu sepi malam kadang dia nyeting. Memang sih tiang salah karena mengganggu jam tidur seseorang, tapi tiang bakal lebih salah kalau tiang ngebut tuh saat rame, kita bisa membahayakan banyak orang. Makanya itu salah, Pak Yan. Kan ada fasilitas itu. Iya. Nanti saya mungkin bisa, Kalau memang ada fasilitas, saya jamin 99% balap liar dan orang yang ngebut-ngebut di jalan itu tidak ada. itu mendekati 100%. Itu untuk aparat. Untuk pemerintah, Buatkan kami sirkuit dan lahan untuk melayani. sirkuit dan rare angon. Ini bulan November 2024, pemilihan kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota. Siapa yang berani berjanji secara politik untuk memfasilitasi saya, Wayan Setiawan, dan Mang Lecir bersedia akan mengendos secara gratis kepada siapapun itu, calon bupati, wali kota. Segitu, Bang. Maju. Ya, maju, pokoknya maju, kita dukung. Ini semeton, demikian perbincangan kita hari ini dengan anak muda kita yang fenomenal ini, Mang Lecir, Tiang Wayan Setiawan. Saya pikir Tiang cukupkan dulu sampai di sini karena beliau harus melanjutkan aktivitas dan Tiang juga akan melanjutkan aktivitas. Terima kasih. Kalau ada salah kata, Tiang mohon maaf. Sana durung ajang dungun, gagal paham. Makanlah nasi, jangan pernah makan teman. Nah, kentan kocak sinap Tiang untuk Pramono Santi. Om Santi Om. Rayu semeton. Sampai ketemu lagi di podcast Wayan Setiawan. Semua.